Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sorban sembarang sorban. Sorban saya pemberian hadiah. Bukan Ramadan sembarang Ramadan. Ramadan tahun ini jauh lebih berkah. Amin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsihi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, pemuka masyarakat, pengurus DKM, pengurus RT dan bapak-bapak jamaah yang kami muliakan, anak-anak kami yang kami cintai, marilah sejenak kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini masih melimpahkan berbagai nikmat kepada kita bersama. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga dengan semuanya itu alhamdulillah sampai malam hari ini, malam ke-28, kita masih bisa istiqomah menjalankan perintah-perintahnya. Salam salawat kita mohon kepada Allah, moga selalu tercurah untuk baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa berselawat kepadanya, insya Allah kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal-awal Ramadan sudah sering kita dengar dari para ustadz yang memberikan tausiah atau kultum 4 orang yang dirindukan oleh surga, diantaranya yang gemar baca Al-Quran. Alhamdulillah di An-Nur, di samping tadarus bareng-bareng ba'da tarawih, ya, misalnya Pak Ubay dan teman-teman, Pak Amam dan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman yang ikut bertadarus adalah tim-tim yang dirindukan oleh surga. Demikian juga yang tadarus ba'da asar, ya, teman-teman dari kompor gas. Begitu juga bapak-bapak yang melakukan baca Al-Quran di rumah masing-masing kalau tidak sempat bertadarus sama-sama. Yang kedua, hafizul lisan. Yang ketiga, orang yang gemar memberikan makan orang yang kelaparan. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. 4 ini mudah-mudahan jamaah Masjid An-Nur telah melakukan semuanya. Banyak kegiatan yang telah dilakukan dari awal Ramadan sampai hari ini, baik memberikan makan pada anak yatim ataupun yang lainnya telah dilakukan oleh jamaah. Namun pada malam hari ini sedikit kita kembali melihat atau mengulang-ulang tentang hafizul lisan. Menjaga lisan susah gampang, karena sering disampaikan dalam pepatah, lidah itu ibarat pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakannya, maka dia bisa melukai siapa saja, termasuk diri kita sendiri. Lidah itu daging yang paling enak karena dia bisa merangkai silaturahmi yang terputus, bisa menjenihkan suasana, bisa mendamaikan orang yang berselisih. Tapi lidah itu juga daging yang paling tidak mengenakkan, bisa memecah belah antara satu dengan yang lain, bisa
memperunyam keadaan permusuhan di antara dua pihak dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali, lidah itu daging kecil, tapi dia bisa mengangkat derajat seorang manusia sampai ke derajat yang setinggi-tingginya. Sebaliknya, dia juga bisa menjatuhkan, menghinakan seseorang sampai ke derajat yang serendah-rendahnya. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, mari hati-hati kita menggunakan lisan kita, hati-hati menggunakan lidah kita. Terus terang kami sendiri memberikan beberapa contoh pada malam hari ini. Misalnya kadangkala maksud bercanda, tapi mungkin melukai hati orang lain. Contoh, saya pernah sampaikan dalam satu kesempatan, kalau melihat seseorang yang botak, maaf ya kalau bapak-bapak, botaknya di depan, artinya dia pemikir. Lalu kalau botaknya di belakang, berarti dia pintar. Nah, gimana kalau botaknya dari depan sampai belakang? Artinya dia pikir, dia pintar. Ini dalam konteks kadang bercanda. Mungkin kalau memang ada bapak-bapak yang kebetulan sama merasa tersinggung, maka kami baik dalam sambutan kepengurusan RW, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, contoh lain, bapak-bapak sangat senang bercanda kalau ngebahas poligami. Sangat senang, semangat. Kalau ustadznya ceramah tadinya bapak-bapak lagi ngantuk, tapi kalau yang dibahas itu bapak-bapak jadi semangat. Nah, padahal ibu-ibu yang di belakang, padahal bapak-bapak ini nggak punya keberanian, Bapak Ibu. Bapak-bapak ini hanya sekedar wacana saja. Jadi kalau misalnya ada candaan seperti itu, saya yakin ya mungkin ada yang tersinggung ya. Untuk itu tolong dimaafkan bapak-bapak yang telah bercanda seperti itu karena memang tidak bisa menjaga lisannya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang paling bahaya adalah ghibah, fitnah, namimah. Kalau ghibah itu hal yang benar yang dibicarakan di belakang orangnya, maka itu jatuhnya ghibah. Misalnya saya menceritakan Pak Ubaynya nggak ada dekat saya, tapi yang saya ceritakan benar, maka itu jatuhnya ghibah. Ini termasuk hal yang membahayakan lisan kita. Apalagi kalau yang saya ceritakan bukannya nggak benar, maka itu jatuhnya ke fitnah. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Dan yang terakhir, nakmimah, adu domba. Saya tahu Pak Ubay sedang bermasalah dengan seseorang. Saya sampaikanlah kepada beliau hal-hal yang menjelek-jelekkan Pak Ubay yang disampaikan orang tadi, dan sebaliknya ke orang tadi juga saya sampaikan seperti itu. Maka ini nakmimah, adu domba, sangat berbahaya Bapak Ibu. Untuk itu poin yang tentang hafizul lisan, marilah betul-betul sama-sama kita saling mengingatkan. Apalagi dalam hal konteks mencaci maki, mengumpat, mencela yang ada dalam beberapa ayat Al-Quran disampaikan bahwa itu bukan main-main ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, karena malam hari ini harusnya jadwal Pak Misbah. Kebetulan Pak Misbah ada keperluan malam hari ini jemput istrinya yang masih menemani istrinya yang masih belum kondisi sehat, dan jadwal saya besok. Ya, kebetulan saya memang ditempatkan di terakhir supaya bisa mewakili kepengurusan RW menyampaikan permohonan maaf kepada jamaah semuanya atas pelayanan kami yang kurang berkenan selama ini. Sekaligus juga ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah kepada seluruh jamaah dan warga Geri Asri. Karena biasanya di Idul Fitri kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu sebelum protokol naik mimbar.
Namun tahun ini kebetulan besok insya Allah sehat badan, panjang umur, kami akan bersilaturahmi ke Seberang, ke Sumatera. Karena itu Pak Misbah minta diganti jadwalnya, saya malam ini, Pak Misbah malam besok. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Bapak Ibu, kita doakan teman-teman kita yang sekarang sedang menjadi pejuang silaturahmi. 2, 3, 4 tahun mereka nggak pulang. Tahun ini ada kelonggaran, alhamdulillah diberikan kesempatan. Tetapi baik jalur arah ke Jawa ataupun jalur arah ke Sumatera macet luar biasa. Ini perjuangannya luar biasa. Kita doakan semoga beliau yang sedang dalam perjalanan saat ini diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran sehingga bisa bersilaturahmi dengan sehat, nyaman di kampung halaman masing-masing. Begitu juga Bapak Ibu yang akan menyusul, baik yang nanti sebelum Idul Fitri ataupun setelah Idul Fitri, mudah-mudahan perjalanannya lancar dan diberikan kesehatan dan kesembuhan, kembali sehat walafiat, balik ke Geri Asri dan kita kumpul bareng lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya sedikit berbagi pengalaman. Ternyata menjadi orang tua itu kalau anaknya sudah misah dari rumah dan pada saat dia pulang, ya itu bahagianya luar biasa. Meskipun tidak bawa apa-apa, mereka mau pulang aja kita sudah bahagia. Kalau dia nggak pulang, kangennya luar biasa. Untuk itu jamaah yang berhadir, kalau memang sempat Lebaran tahun ini yang sudah 2 tahun, 3 tahun nggak pulang, memang sempat tahun ini, silakanlah, usahakanlah untuk bersilaturahmi ke keluarga, terutama yang orang tuanya masih ada. Kalau kami barangkali Bapak Ibu yang sudah tidak punya orang tua, menyesalnya bukan main. Pada saat dulu ada kesempatan mereka sehat, kita tidak bisa pulang menemui mereka untuk beridul fitri. Mumpung ada kesempatan, barangkali gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan pada tahun ini seperti di awal tadi lebih berkah dari tahun-tahun sebelumnya. Di pasar Jumat, di toko Jamilah, beli sajadah juga sorban. Dapat rahmat dan maghfirah Allah. Mudah-mudahan takwa di akhir Ramadan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.